masih ya baik sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya sebagai host untuk menyampaikan hari ini adalah materi presentasi coach dan coaching dalam modul 2.3 yang akan dilakukan pertama kali oleh Bapak Sutoyo dan Ibu Patricia Marianti. Kepada Bapak dan Ibu saya persilakan untuk kasus pertama. Iya, selamat malam Pak Sutoyo, apa kabar nih? Mic-nya belum hidup Pak Sutoyo. Alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabar sebaliknya? Ya, puji Tuhan, saya juga sehat. Pak Toyo, gimana nih? Katanya kemarin mau ngajak ngobrol dengan saya, ada yang mau diobrolin, ada yang mau dibagikan dengan saya. Apa sih kira-kira Pak Sutoyo? Iya Bu, kemarin kita ketemu tapi nggak sempet ngobrol lebih jauh ya. Ya udah melalui daring aja ya Bu ya. Oke. Iya. Jadi gini Gimana Bu. Pak Sutoyo? Gimana? Gini loh Bu, saya ingin meminta Ibu untuk coaching malam ini berkaitan dengan salah satu persoalan yang dihadapi di sekolah saya. Ini persoalan inilah biasa klasik sebenarnya perusahaan sampah Bu, pengelolaan sampah di sekolah saya. Iya, begitu ya Pak. Bagaimana Pak kira-kira? Rasanya saya penasaran ini, kayaknya kalau masalah tentang sampah ini kayaknya masalah umum begitu ya Pak ya. Boleh dong, silakan Pak berbagi cerita Pak, silakan Pak Sutoyo. Iya. Jadi kurang lebih ceritanya gini Bu, saya itu sebagai pembina OSIS di SMA sekolah saya, kemudian itu tuh salah satu PR bagi saya itu adalah bagaimana mengelola sampah karena dengan jumlah siswa yang kami lebih dari 1.000, otomatis produksi sampah juga luar biasa ya. Dalam sehari itu kadang-kadang menggunung lah bahasa saya ya, menggunung sampahnya. Apalagi kadang tukang ngangkut sampahnya itu nggak tiap hari datang, kadang 2 hari sekali. Akibatnya kan bertumpuk. Terus kadang itu satu. Yang kedua itu masalah juga di dalam kelas Bu. Kadang-kadang tuh anak itu suka tidak membuang sampah pada tempatnya, malah menyimpannya di laci. Sehingga, nah, ketika kita razia ya bahasa kami namanya pendisiplinan. Itu sering masih ditemukan adanya sampah-sampah, apalagi bungkus bekas makanan atau botol minuman di situ. Terus iya, kadang-kadang juga kalau apalagi kalau jam-jam pertengahan tuh ya, sampai terakhir itu suka ada juga ya bungkus makanan baik yang berupa plastik maupun kertas itu juga suka berserakan di terutama bagian belakang tuh. Kalau kita nggak jalan ke belakang nggak kelihatan sih, gitu loh. Iya. Nah, yang ingin saya coachingkan ke Ibu ini, kira-kira Bu ya, saya ingin mendapat masukan-masukan juga ya mengenai tips-tips lah ya untuk mengatasi hal tersebut lah gitu kira-kira ya. Baik Pak Sutoyo. Ini saya bisa merasakan apa yang Bapak rasakan ya, karena memang kalau masalah sampah itu memang sesuatu yang istilahnya masalah menjamur, artinya dimanapun begitu ya. Jadi dari cerita Bapak tadi, kemudian di kelas anak-anak masih meletakkan sampah di laci meja begitu. Nah dari cerita Bapak tadi, Pak Toyo kira-kira menginginkan apa dari perbincangan kita? Saya menginginkan agar ada ide-ide juga sebenarnya bagaimana mengatasi hal ini begitu. Yang mungkin bisa saya lakukan gitu. Iya. Baik Pak, tadi kan Bapak menyatakan ya di sana untuk masalah sampah begitu ya. Kemudian anak-anak juga masih apa istilahnya kebersihannya masih harus kita pantau begitu. Nah, mungkin Bapak bisa menyatakan begitu ya, kira-kira dari Bapak, kemudian dari mungkin sekolah begitu, apa sih yang sudah
sudah dilaksanakan terkait dengan penanganan sampah yang ada di sekolah Bapak? Kira-kira apa nih? Saya ingin mendengar juga nih. Oh iya, oke. Iya Bu, Eh, sebenarnya ada beberapa hal sudah lakukan, mungkin belum efektif mm-mm, aja sih ya. Yang pertama itu sebenarnya sudah ada kayak mm-mm. apa ya, kerjasama dengan apa itu namanya, DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup, Ya, untuk ngangkut sampah. Masalahnya kan kadang nggak ya, tiap hari itu orang datang mengangkut sampah, sehingga kadang 2, kadang 3 hari baru diambil. Itu juga oke. produksi sampah jadi banyak. Terus yang kedua itu, Ah, ini loh Bu, eee, mm-mm. ya tidak ada sih, belum ada ya istilahnya tuh aturan khusus yang berkaitan dengan, misalnya kalau buang sampah sembarangan diapakan begitu siswanya, diberi Iya. Oh, ada restitusi waktu atau itu ada aturan begitu iya, ya, Pak, ya? belum Oh, aturan tapi belum belum? ada Oh. Oh, belum ada. begitu. Iya. Terus mungkin ya Heeh. menumbuhkan sikap ini ya, cinta lingkungan ya, kayak ya. Mungkin begitu, Bu, Hmm. yang mungkin yang sudah dilakukan, cuman ya belum efektif sih. Iya, iya Pak. Tadi Bapak Stoyo sudah ini sih menurut saya Pak Bapak dari sekolah juga sudah berupaya ya, ada kerjasama dengan lingkungan hidup begitu pengelolaan sampah, kemudian juga ada aturan ya Pak ya, ada aturan di sekolah Bapak yang intinya aturan itu menguatkan siswa bahwa menjaga kebersihan itu penting begitu ya. Paling Oh, tidak belum, Bu, mungkin belum spesifik, maksud saya yang belum yang spesifik, iya spesifik ya. belum, cuman ya Berarti, umum aja. iya berarti di antara tadi mungkin kerjasama nih, kerjasama dengan pihak terkait begitu ya, kerjasama dengan pihak terkait begitu. Nah itu menurut saya ini juga ya artinya bisa membantu Pak, bisa membantu Bapak dalam mengelola masalah yang dihadapi. Nah kira-kira nih dari antara tindak lanjut yang Bapak lakukan, yang sekolah lakukan, ini kira-kira yang mana nih yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, Pak? Dalam waktu dekat ini kira-kira yang mana ini? Eh, Sebenarnya mulai jalan, hanya memang belum konsisten ya Bu ya, belum Oh, konsisten, begitu. mungkin perlu perlu tambahan-tambahan amunisi juga mungkin ya, amunisi ide maksudnya, begitu Bu. Tapi Iya. mungkin yang sudah Heeh, jalan itu heeh. adalah misalnya pemisahan apa namanya, pemberian tong sampah di setiap kelas itu 2, malah 2 loh, 2 buah Waduh, tiap iya. kelas. Karena memang tadi berhubungan dengan produksi sampah yang luar biasa, 1.200 loh muridnya, gitu loh. 1.200. Iya, Ya, 1.200 siswa dengan misalnya mereka memang satu anaknya dua dua kantong plastik saja itu sudah waduh. 2.400 sampah begitu Iya, ya Pak. benar Tapi benar benar. ya, tapi tadi itu sudah menurut saya Bapak dari pihak sekolah itu ya sudah melakukan tindakan-tindakan preventif untuk paling tidak mengurangi sampah ya tadi Bapak dari sekolah sudah istilahnya kerjasama, kemudian juga sudah menyiapkan ya kan tempat-tempat sampah, apakah itu mungkin saya yakin di sana juga sudah menggalakkan itu begitu. Nah mungkin Pak, mungkin ini yang mungkin harus dilakukan secara cepat itu Pak. Artinya tindakan apa yang mungkin dari sekolah atau mungkin ini karena Bapak sebagai di sana sebagai istilahnya guru senior begitu ya kalau saya lihat Pak Sutoyo itu Pembina kira-kira OSIS. pembina OSIS apa lagi pembina OSIS begitu ya Pak itu biasanya bisa mengkader anak-anak untuk cinta lingkungan. Nah mungkin dari sekian cara begitu kira-kira yang cara yang lebih cepat untuk dilaksanakan apakah tadi yang Bapak sebutkan tadi tong atau mungkin tindak lanjut yang mungkin lebih apa ya lebih efektif untuk mengurangi sampah kira-kira eh, apa itu Pak dan kemudian kapan dilaksanakannya begitu kira-kira apa kira-kira yang Oh, mungkin lebih cepatnya gitu Pak. rencana saya Bu gini, di semester depan Mm-mm. ini, tahun baru ya, itu memang Uh-uh. rencana saya pernah udah ngomong dengan apa sih, Wakasiswaan, Mm-mm. eee,
kayak membentuk apa tuh namanya petugas adiwiyata gitu ya Oh, di tiap kelas gitu. Jadi 2 orang per kelas. Cuman memang belum belum dilaksanakan sih. Baru rencana minggu-minggu ini mungkin akan diterbitkan SK-nya. Jadi anak itu iya nanti Bu. bekerja Iya, dengan SK. Rencana seperti itu. iya. Cuman itu Oke. ya gitu, Bu. Iya, oke, itu bagus sekali itu Pak ya. Artinya memang ada tindak lanjut yang nanti kira-kira dalam minggu ini ya Pak. Dalam minggu ini. Nah, Mungkin itu akan laksanakan oh bulan Januari. Bulan Januari tidak terlalu lama ya Pak ya. Iya, Nah, baiklah Pak, ini iya, kita sudah di ujung sesi nih Pak. Kita sudah di ujung sesi iya. begitu ya Pak Toyo. Nah, mungkin dari perbincangan kita Pak, ini apa sih yang Bapak dapatkan begitu dari perbincangan kita ini terkait dengan penanggulangan sampah ini Pak? Ya, ya ada sih tadi ada beberapa apa namanya pertanyaan Ibu yang membuat saya tergugah ya. Di antaranya akhirnya muncul kayak tadi ada rencana pembuatan kelas, ada itu kan terus juga apa pembagian ada namanya petugas adiwiyata begitu ya. Di Wiata, ya. Atau petugas kebersihan 2 orang per kelas. Kemudian memang juga terpikir juga sih untuk dengan saya itu mungkin kerjasama dengan DLH itu apakah melibatkan pihak ketiga supaya tiap hari datang gitu atau gimana nanti itu mungkin Iya, juga akan dilihat sih. iya, Heeh, iya Pak, terpikir sih iya. oleh saya dari hasil coaching kita Iya. malam ini gitu. Iya, ya, mudah-mudahan ya Pak, bagus sekali ini Bapak sudah ini apa namanya mudah-mudahan dengan solusi yang tadi Bapak sudah menemukan sendiri, nanti masalah sampah mudah-mudahan dapat teratasi dengan baik ya Pak ya. Dan rasanya kita Amin. kayaknya mungkin akan kita ketemu lagi Pak dengan perbincangan bagaimana hasil dari tadi yang Bapak lakukan begitu ya. Siap, Jadi Bu, siap, kita siap. akan ketemu lagi di event berikutnya ya Pak. Siap. Mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi dengan hasil Iya, yang mungkin kita inginkan iya. ya. Baik Terima Pak kasih ya, Bu, ya. Sutoyo, terima kasih Pak Sutoyo, selamat malam Pak. Selamat malam, Ibu. Baik, luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Sutoyo dan Ibu Marianti. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu Pak Sutoyo sebagai coach dan saya sendiri, Bu Isnaini sebagai coach. Saya persilahkan Bapak Sutoyo. Assalamualaikum, Bu Isnaini. Waalaikumsalam, Pak Sutoyo. Apa kabar, Pak? Baik, gimana Bu Isnaini sehat juga kan? Alhamdulillah sehat, Pak. Cuma ini, Pak, saya lagi agak pusing nih, Pak, kebingungan gitu. Loh, kok bingung? Kalau bingung, eee, bagaimana kalau kita berbincang supaya tidak bingung? Oh Oh iya, iya, ini kan kebetulan kan kemarin sempat kita ngobrol ya, tapi terputus ya waktu itu? iya, iya Pak. Waktu itu kita terputus karena kan saya harus kembali kuliah ya Pak ya. Ini Pak Nah nah sekarang menyambung, oh iya mm-mm. menyambung. Kira-kira nih apa Bu Iya, yang mau diperbincangkan menyambung Mbak? masalah yang kemarin ya Pak ya. Itu kan minggu lalu itu tuh anak-anak murid saya itu kan kedapatan membawa HP. Padahal HP itu kan kami kan punya SOP-nya ya Pak ya, dibawa saat memang diberitahukan untuk membawa untuk di jam pelajaran yang membutuhkan gadget seperti itu. Lalu Oke. anak-anak ini membawa dan wakasiswa itu merazia Pak. Kebetulan mungkin ada pengaduan dari teman-temannya bahwa ada beberapa anak yang membawa HP. Kemudian HP itu diambil, disimpan oleh para waka siswa dan waka kurikulum. Lalu setelah dicek HP-nya itu, Pak, ternyata dari sekian banyak HP itu memang hampir seluruhnya itu isinya mereka sedang searching konten-konten negatif gitu Pak. Jadi kayak konten-konten porno seperti itu kan. Terus juga seperti ada grup yang membahas konten-konten dewasa gitu nah Pak. Jadi saya pun sebagai guru luar biasa ini Pak terkejut gitu kan. Ternyata anak sekarang ini luar biasa sudah melenceng gitu ya Pak ya. Jadi saya juga sedih, bingung bagaimana cara saya nih bisa menghadapi mereka gitu dengan bahasa yang santun, dengan perlakuan yang baik supaya mereka ini tidak terjerumus lagi gitu Pak. Oke, terima kasih Bu. Iya Pertama saya Pak. mengucapkan terima kasih ya karena Ibu sudah
bersedia berbagi Mm-mm. persoalan. Artinya Ibu percaya dengan saya, Iya, ya Pak. kan? Mm-mm. Mudah-mudahan saya juga bisa menjaga kepercayaan ini. Ya. Amin, Oh, iya, ini Pak. SD 47 ya Bu ya? Iya, Pak. Jadi kelas 6-nya itu hampir seratusan lebih, Pak. Murid kita Oh, 1.000 ya, Pak ya. oh, hampir sama sekolah saya dong. Cuma kita SD, Pak. Iya, makanya itu jauh lebih luar biasa lagi karena SD 1.000. Iya, Pak. Oke, Bu. Berarti dengan 1.000 tadi ada beberapa persoalan yang mungkin timbul. Salah satunya tadi Ibu mengatakan, oh, ditemukannya ponsel anak-anak yang ternyata sudah mulai nih anak SD sudah mulai mencari informasi yang berkaitan dengan konten-konten negatif, pornografi, bahkan Iya, ada Pak. grup WA dan lain-lain itu ya. Nah, sekarang Iya. kira-kira Bu, Ibu ngubungin saya ini, kira-kira apa sih yang di akhir pembicaraan nanti Ibu yang ingin Ibu inginkan dari perbincangan kita ini? Iya, tentunya saya ini mendapatkan langkah-langkah dan ini ya Pak ya, solusi bagaimana saya bisa membelajarkan sex education itu di masa usia dini. Jadi dari SD ini, dari kelas 6 itu. Itu yang saya harapkan dari perbincangan kita ini, Bapak. Oke Bu, yuk sama-sama kita berbincang ya. Kita Iya, mulai mungkin dari mengidentifikasi atau mencari tahu hal-hal yang terjadi di sekolah Ibu tadi. Yang mungkin pertama saya akan bertanya tentang dari 1.000 tadi itu yang terlibat atau mungkin tertangkap atau teridentifikasi itu ada berapa orang atau berapa persen kira-kira loh Bu ya? Iya itu kemarin hampir, 8 gitu Pak, 8 orang. Jadi, setelah memang ini, saya lihat memang, banyak itu yang sudah saya lakukan adalah kan, saya sudah membuat SOP juga ya Pak ya. Jadi memang, saya sudah setiap, hari mau belajar itu yang pembelajaran menggunakan gadget, saya sudah membuat SOP. Artinya ketika pembelajaran saja yang boleh anak mengakses, ini. Kemudian saya Internet juga ya? ya internet gitu kan, sudah ada agreement-nya, persetujuan, kemudian juga sudah meminta persetujuan orang tua ya Pak ya, kemudian meminta orang tua mengawasi seperti itu. Tapi mungkin saya ke kebobolannya ini karena memang tidak memantau isi HP anak ya Pak ya, karena memang tidak mungkin dilakukan oleh seorang guru untuk memantau misalkan 35 HP siswa saat itu, seperti itu Bapak. Wow, menurut saya apa yang Ibu lakukan itu udah keren sekali loh. Sudah Iya membuat Pak, SOP, sudah ada agreement dengan orang tua, tinggal mungkin action-nya atau konsistensi aja Ibu ya. iya Pak. Kemudian, nah dari 8 siswa tadi mungkin Ibu bisa mengidentifikasi lagi kira-kira itu ditemukan di kelas yang sama atau di kelas yang berbeda dengan jumlah 8 orang tadi. Iya, itu di kelas yang sama, Bapak. Jadi, saya itu ingin, bagaimana sex education itu memang dilatih dari sekarang gitu kan, Pak, ya. Jadi menurut saya, ya saya harus menemukan strategi lah, Pak, strategi jitu gitu. Oke. Nah, ada dari 8 orang itu dari kelas yang berbeda. Artinya apakah Dari memungkinkan ya yang Bu ya? kelas sama, Bapak. Kelas yang sama. Jadi bisa jadi ada lain yang belum terdeteksi mungkin ya Bu ya? Iya, Oke Bu. Jadi artinya memang perlu tindakan-tindakan tertentu dan perencanaan-perencanaan tertentu untuk masa depan sebagai antisipasi dan juga kuratif ya iya, terhadap Pak. apa yang terjadi di sekolah Ibu nih. Sekarang Mhm. selain yang tadi Ibu sampaikan adanya sudah ada agreement dengan orang tua, ada SOP, kira-kira ini dalam perencanaan Ibu kalau ini misalnya tadi rasanya masih belum mempan sekali, artinya perlu ini ya, perlu Tambahan ya, ide-ide Pak, ya. baru. Ya, Iya, perlu kira-kira tambahan apa tuh ya. Bu? Yo?
Heeh. Iya, jadi dari kasus itu saya belajar juga Bapak bahwa yang pertama itu adalah tentunya kita tidak bisa membatasi ya Pak ya pergaulan anak ataupun komunikasi anak di rumah, tetapi kita sebagai garda terdepan di pendidikan, mungkin saya berpikir bahwa yang pertama kali adalah sosialisasi religius di kehidupan anak-anak yang ada di sekolah. Jadi itu sebagai komitmen juga, komitmen agama terhadap bagaimana siswa bisa paham gitu kan bahwa apapun yang dilakukan mereka itu akan terkait dengan komitmen agama yang mereka anut. Kemudian juga setelah saya searching dari berbagai sumber ya Bapak ya, salah satu sex education itu bisa dari mengadakan kegiatan-kegiatan kemitraan, misalkan pihak-pihak terkait ya Bapak ya, misalkan di sini kepolisian, baik misalkan dalam mengakses situs yang tidak baik, itu kan cybercrime atau segala macam. Di situ mungkin saya akan mengundang, kebetulan sekolah kami juga mitra dengan Kapolsek ataupun Polda, mungkin saya akan meminta bantuan khusus seperti itu mengadakan sosialisasi dan konseling bagi siswa. Dan yang paling penting nih Bapak, setelah saya menggali lagi bahwa perlu adanya sosialisasi juga terkait sex education itu bagaimana para siswa menghargai tubuhnya Bapak. Jadi salah satunya adalah ketika mereka ingin mengakses itu kan artinya nanti timbul rasa ingin tahu yang lebih dalam gitu kan Pak. Jadi mungkin saya akan mengajak kerjasama pihak rumah sakit gitu kan terkait misalkan materi-materi biologi seperti itu kan bahwa dan juga tentang ini misalkan dokter ketika mereka sering sekali mengakses video porno ataupun konten dewasa artinya mereka akan nanti ada efek buruk ke psikologisnya. Jadi mungkin saya akan mengundang psikolog juga karena pernah saya membaca suatu cerita yang kisah nyata ya Bapak ya. Jadi seorang pembunuh itu dia melakukan pemerkosaan itu kan pertama kalinya adalah dia kecanduan dari konten-konten dewasa. Kemudian setelah dia kecanduan itu dia sebagai penonton dan di saat itu dia ingin menjadi aktor. Nah itu yang berita itu yang sangat mengiris hati saya bahwa semua itu dimulai dari melihat gitu kan Bapak ya. Jadi penting sekali dari sini saya harus menstop ya ada langkah preventif ya Pak ya, langkah pencegahan gitu kan. Dan psikolog itu adalah psikoseksual anak, bagaimana anak juga menghargai tubuhnya mulai dari sekarang dari kecil gitu kan Pak ya. Siapa saja yang harus mereka hargai gitu kan. Kemudian parenting program nih Pak. Jadi percuma juga kan kalau di sekolah kita punya banyak agenda kegiatan yang luar biasa untuk mendukung program sex education, tetapi orang tua di rumah tidak membantu program-program sekolah kan Pak ya. Jadi mungkin kami juga akan mengadakan rapat terkait parenting ini Bapak. Itu saja sih Pak. Ini kayaknya memang ide-ide saya yang mudah-mudahan bisa saya terapkan gitu Pak ya. Suara Bapak masih off Pak. Suara Pak Toya masih. Oke. Nah, kalau saya tidak salah dengar, tadi ada banyak sekali ide-ide Ibu nih untuk mengatasi atau mendukung kegiatan program sex education untuk siswa-siswa di SD 47. Ada beberapa yang saya catat, Bu. Ada tadi Ibu akan mengundang dari segi religius ya, tokoh-tokoh agama mungkin, kemudian bersinergi dengan kepolisian yang berkaitan dengan nanti undang-undang atau regulasi seperti cyber sex atau apa gitu namanya ya. Kemudian juga sosialisasi dari rumah sakit atau dinas kesehatan bagaimana siswa itu mulai menghargai tubuhnya. Ya, Kemudian juga ada rencana mengundang psikolog karena berkaitan dengan kejiwaan, dan yang terakhir tadi kegiatan parenting mungkin sebagai ini Bu ya
pelengkap dari yang sebelum-sebelumnya sudah ada. Tadi ada agreement dengan orang tua, mungkin sudah lupa sehingga perlu di apa lagi ya, perlu Iya, diterangkan juga. iya Bapak, Iya. Oke, dari banyak tadi Bu, kira-kira ini kan banyak program, Iya Bapak. banyak rencana yang mungkin paling memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat itu yang mana ya Bu kira-kira Bu ya? Iya Pak, saya sudah membuat rancangan ya Pak ya, karena di minggu ini kita sudah jadwal ujian. Jadi saya itu akan merancang di program semester depan Bapak. Jadi di semester depan itu di awal Januari setiap bulannya akan saya sisipkan materi-materi sosialisasi ini sehingga di akhir tahun anak-anak yang misalkan kelas 5 dan 6 itu sudah punya cukup bekal bagaimana mereka bisa menghadapi bahwa cybercrime itu tidak hanya kejahatan bullying dan segala macam, tetapi salah satunya adalah seringnya mengakses konten negatif seperti itu akan berdampak buruk bagi siswa. Jadi secepatnya Bapak saya akan membuat jadwal itu 1 bulan sekali. Oke. Waduh keren. Ini keren sekali nanti bisa menjadi role model untuk sekolah-sekolah SD lain saya kira ya Bu ya. Iya, karena memang Nah, mungkin yang perlu saya dari kecil tanyakan ya juga Pak Bu. ya, tindakan Ah, preventif ini harus dari usia dini. ya, oke. Mungkin yang perlu tanyakan juga Bu, ini kan ide-ide muncul dari Ibu nih. Iya. Nah, nanti ketika diterjemahkan atau dilaksanakan atau diimplementasikan kan memerlukan eh, pihak lain nih. Iya Pak, Gimana Bu bantuan ya kira-kira Pak ya, support. bagaimana Ibu menggandeng teman-teman guru terutama dan juga kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan supaya menggolkan nih rencana Ibu nih? Baik Bapak, dan alhamdulillah memang, apapun kegiatan positif selama itu bagus untuk peningkatan kualitas dan kuantitas siswa, saya yakin kepala sekolah juga akan selalu mendukung Bapak dan kan ini rencana programnya ini tertata dengan adanya jadwal segala macam dan ada background tadi, ada ibaratnya ada latar belakang kenapa masalah yang ini perlu kita angkat gitu kan, karena tadi sudah ditemukan adanya kasus, artinya ini adalah hal-hal yang perlu sekali ditanggapi seperti itu, tidak diabaikan. Jadi memang setelah ada latar belakang, kemudian ada jadwal yang tertata rapi, tentu saja saya akan menggandeng teman-teman yang tahu bahwa ini adalah hal-hal penting, karena kalau tidak dilakukan sedini mungkin, mungkin bisa jadi akan terlambat bagi kita semua, seperti itu Bapak. Oke. Nah, tadi kan dari kasus yang ditemukan itu di kelas 6 ya Bu tadi ya cerita ya? Kelas 5 Bapak. Oh, kelas 5. Nah, Hmm. kalau menurut Ibu nih idealnya kegiatan yang direncanakan tadi itu pangsanya itu memang kelas 5, 6 atau mungkin di bawahnya atau gimana Bu kira-kira kalau di SD? Saya rasa kalau untuk yang umum ya itu mungkin di Mhm. kelas 5, 6, tapi tidak menutup kemungkinan di kelas-kelas rendah juga bisa Bapak, karena memang saya pun pernah mengalami bahwa ada anak yang membawa HP tidak sengaja itu kelas 2 dia pernah memberitahukan teman-temannya ada film seperti itu, dan HP itu dibawanya ketika itu adalah HP orang tuanya yang berisi konten-konten negatif seperti itu Bapak. Jadi mungkin sosialisasi awal itu memang di kelas besar karena mereka yang rentan gitu kan Pak ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kayak sosialisasi dari penghargaan tubuh dan segala macam, dan sosialisasi religius itu bisa dilakukan dari kelas-kelas rendah seperti itu Bapak. Oke, terima kasih Bu, keren banget. Ini sudah banyak Ya. programnya, kita udah Tinggal eksekusi ya Pak ya, ngobrol-ngobrol, tinggal tinggal komitmen eksekusinya, ya, ya konsekuensi komitmennya, juga. terus minta juga kerjasama kolaborasi dengan pihak-pihak lain itu tadi Bu ya? Iya Bapak. Oke, ya saya berharap semoga eh, apa namanya pihak-pihak yang atau rencana-rencana yang Ibu susun tadi mendapat respon baik dari semua Iya. pihak dan dapat terwujud. Kemudian Bu, kira-kira dari perbincangan kita tadi, apa sih hal-hal yang bisa Ibu dapatkan hal positif apa yang bisa Ibu dapat dari Hal perbincangan kita ini? positifnya bahwa saya sebagai guru dan teman-teman juga harus sadar bahwa
tindakan preventif itu harus dilakukan dari sedini mungkin. Kemudian dari perbincangan ini juga saya mendapatkan ide bahwa ada hal-hal yang harus saya kembangkan, tidak hanya sekedar agreement, tetapi bagaimana juga langkah ke depannya gitu. Terima kasih ya Pak Sutoyo ya sudah Wah, menjadi keren. Iya. baik. Semoga terlaksana, Bu, ya. Iya, Iya. amin. Ya Berhubung nanti kita, waktunya ya, udah kita hampir akan diskusi habis, selanjutnya ya Bapak ya. iya, kita akan lanjutkan untuk next level mungkin ya. Iya, Oke. dari hasil progres kita ya Bapak ya. Terima Ya, kasih ya sukses ya. Bapak. Sukses buat Ya, di goodbye, good program-programnya. night. Oke, Assalamualaikum. thank you. Oke, Nah, selanjutnya. iya baik untuk kasus ketiga, yaitu saya sebagai coach Ibu Isna ini dan coachi adalah Ibu Murianti di kasus ketiga ini. Baik, kita mulai di kasus ketiga. Baik, selamat malam Bu Marianti. Selamat malam Bu Is. Iya, sehat Bu Apa kabar Marianti. nih? Iya, alhamdulillah sehat Ibu. Kok Ibu kayaknya Alhamdulillah. kurang oke nih hari ini? Kayak lelah atau apa ini Bu? Oh iya benar memang. Iya. Biasalah Bu Is, kita kan guru nih, kita Hmm. guru ya kan, dengan seambrek tugas di sekolah, belum tugas di rumah sebagai ibu rumah tangga, belum tugas tambahan lain di masyarakat. Nah jadi sama seperti kemarin Ibu pengen apa ya, kita berbagi, Iya. begitu Bu Is. Oh begitu. Menarik ya nih Bu ya. Kira-kira nih yang mau kita diskusikan agenda hari ini nih yang ingin Ibu dapatkan dari perbincangan kita ini apa ya Bu hari ini? Ya Bu Is, ini kan tadi saya sudah sampaikan hari ini saya lelah sekali karena apa? Karena tugas di sekolah sebagai guru ya, sebagai guru sudah banyak. Kemudian tugas sebagai ibu rumah tangga juga harus kita laksanakan. Ditambah dengan tugas lain, salah satunya adalah pengembangan diri yang mungkin sekarang kita lakukan. Belum tugas di masyarakat begitu. Nah, saya ingin nih dari perbincangan ini saya ingin mendapat apa ya solusi bagaimana ya supaya ibu saya itu dapat mengakomodir semua kegiatan ibu, apakah itu betul tugas tupoksi ibu sendiri juga ibu dapat terlaksana dengan baik, kemudian untuk tugas tambahan yang lain yang mungkin walaupun itu tambahan kedua tetapi juga penting itu ya. bisa terwujud begitu Bu Is. Iya, baik. Luar biasa ya memang perempuan-perempuan karir ini memang dituntut untuk multitasking ya Bu ya. Jadi menurut Ibu dari ini tadi dari yang Ibu sampaikan ini menurut Ibu apa yang sudah Ibu lakukan selama ini dalam tahap yang seperti apa menurut Ibu? Iya Bu Is, ini yang sudah saya lakukan sih ya. Yang sudah saya lakukan pertama saya selalu membuat jurnal harian nih. Kalau di sekolah Ibu selalu membuat jurnal harian. Apa sih yang hari ini harus saya lakukan begitu ya, itu sudah. Jadi semacam priority list gitu ya Bu ya. Ya, kemudian dengan tugas tambahan lain juga Ibu, kalau tugas tambahan lain mungkin Ibu kadang mengingat saja ya, misalnya oh hari ini ada kegiatan di gereja misalnya, kemudian oh hari ini kita harus ada pertemuan Zoom dengan teman-teman begitu. Belum tugas rumah atau dalam minggu ini kan kita sedang melaksanakan penilaian akhir semester ganjil ya, otomatis Ibu harus mengolah nilai, harus mengoreksi hasil anak-anak, harus memasukkan membuat analisis ulangan begitu, itu yang membuat Ibu bingung. Tetapi Ibu sudah membuat pertama tadi jurnal harian. Kemudian sebenarnya Ibu juga sudah membuat Ibu mengedepankan yang memang tugas-tugas yang pokok atau membuat skala prioritas begitu. Tetapi ya rasanya masih belum sinergi ya. Begitu, masih keteteran. Nah, dari sini Ibu kadang merasa kebingungan begitu.
yang satu juga penting. Hari ini saya harus mengumpulkan tugas. Di sisi lain tugas tambahan juga harus saya kumpulkan. Nah, ini kalau Ibu tidak energik ini mungkin bisa antara pikiran dengan badan mungkin kondisinya kurang fit begitu Bu Is. Ya Bu Is. Jadi luar biasa ya Bu ya, dengan segudang aktivitas itu bagaimana Ibu bisa mempersiapkan semuanya sesuai deadline seperti itu. Nah, menurut Ibu nih kira-kira untuk strategi ke depannya supaya Ibu tadi tidak keteteran ataupun Ibu bisa lakukan untuk mencapai tujuan, itu apalagi solusi baru yang Ibu bisa pikirkan untuk menghadapi masalah Ibu? Iya Bu Is, mungkin ini kan memang sudah Ibu buat ya sedemikian rupa begitu ya, tapi mungkin Ibu harus memantapkan yang namanya tadi skala prioritas, karena kadang Ibu mengesampingkan begitu. Kemudian yang kedua juga mungkin Ibu harus misalnya ada tugas di sekolah begitu ya, tugas misalnya seperti sekarang ada penilaian dan seterusnya begitu ya. Ini mungkin Ibu juga bisa berkolaborasi dengan teman. Nah, ini mungkin salah satu yang harus Ibu lakukan. Terlebih saat ini dalam minggu ini beruntun Ibu harus membuat bersama-sama dengan rekan guru harus membuat RKAS untuk bulan Januari begitu. Jadi mungkin itu Bu Is, mungkin Ibu harus membuat merangkul kekuatan ya Bu ya, kekuatan yang ada di sekitar Ibu ya. Iya, betul. Jadi Ibu harus menggali hal-hal yang ada di sekolah yang bisa membantu Ibu tentunya, tapi Ibu juga intinya Ibu tidak mengesampingkan tugas tambahan, tetapi Ibu juga tidak fokus ke tugas tambahan juga. Yang utama adalah Ibu bisa memposisikan diri Ibu, artinya apa yang harus Ibu lakukan di sekolah saat itu dan harus dikerjakan ya harus Ibu kerjakan begitu. Itu yang mungkin yang harus Ibu tindak lanjuti secara matang begitu Bu Is. Ya, jadi dari tadi kata kuncinya adalah pemantapan dan komitmen ya Bu ya. Jadi apa yang sudah Ibu buat skala prioritas itu memang dikerjakan sesuai alur ya Bu ya. Jadi memang agar tidak keteteran seperti itu dan memantapkan lagi kekuatan yang ada di samping Ibu, di sekitar Ibu agar semua hal-hal yang Ibu kerjakan itu dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Luar biasa nih multitasking career woman ya Bu ya. Nah, jadi nih Bu tadi udah kita berbicara tentang strategi Ibu, luar biasa nih Bu. Jadi saya juga banyak belajar dari Ibu nih strateginya. Nah, sekarang menurut Ibu nih selain yang kita lakukan aksi tadi, menurut Ibu apakah Ibu punya antisipasi kalau menghadapi hambatan? Misalkan Ibu ketemu hambatan nih dalam perencanaan Ibu tadi. Menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan? Ya, tentunya kalau dalam keseharian ya dalam menjalankan tugas tentunya hambatan itu atau kendala-kendala itu ada ya, kendala-kendala itu ada. Kalau yang misalnya itu terjadi, tentunya Ibu harus mencari solusi ya, harus mencari solusi. Kalau itu memang kendala misalnya dari Ibu sendiri, karena Ibu mungkin tidak bisa memanage waktu begitu, kan itu bisa berasal dari intern Ibu ya. Ibu misalnya Ibu tidak bisa memanage waktu begitu ya, harusnya misalnya hari ini saya misalnya mengerjakan tugas, tapi kok ada misalnya ada WA banyak, Ibu malah bisa melakukan hal yang lain begitu. Itu artinya kendala-kendala kecil yang bisa menghambat, yang bisa menghambat. Kadang kan sekarang ada banyak hiburan Bu Is, ada banyak hiburan begitu. Iya, jadi kita kadang ada terganggu, agak terganggu konsentrasi. Iya, betul. Jadi kalau ada kendala itu menurut Ibu itu adalah kendala intern dari diri Ibu deh. Dari Ibu. Jadi juga ya, jadi Ibu harus membuang. Oh, ada pikiran, ayo main misalnya buka WA atau apa. Kadang Ibu bilang WA, langsung Ibu tutup di sana supaya Ibu tidak terganggu. Jadi harus fokus begitu. Karena itu kendala-kendala kecil tetapi bisa menghambat
tugas yang utama begitu, tugas yang utama. Jadi seperti ini HP ini ibu salin jauh-jauh supaya ibu tidak apa namanya tidak terganggu Terganggu ya oleh Bu banyak ya, WA. terganggu konsentrasi. Iya Luar seperti biasa itu Bu, Bu. ini memang hampir kita rasakan semua ya Bu ya. Jadi kadang saya juga lagi bekerja, tiba-tiba saya buka Facebook atau apa, terus ada yang Ya scroll, akhirnya pekerjaan kita tertunda ya Bu ya. Itu luar biasa. betul Bu. Ya, seperti itulah yang terjadi. Iya luar biasa Bu. Jadi memang komitmen kita ya Bu ya. Kemudian nih menurut Ibu nih kapan bisa Ibu rencanakan nih tindak lanjut Ibu tadi nih yang komitmen Ibu tadi menurut Ibu sudah bisa Ibu terapkan kapan gitu Bu? Sebenarnya sudah Ibu terapkan, tetapi Ibu akan benar-benar mengoptimalkan. Paling tidak mulai besok Ibu harus benar-benar harus benar-benar mengoptimalkan diri karena besok sudah banyak pekerjaan-pekerjaan yang secara bersamaan, dan dengan perbincangan tadi ini sudah menguatkan Ibu hal-hal kecil, hal-hal yang membuat kendala Ibu dalam menyelesaikan tugas itu mungkin harus ditindaklanjuti seperti tadi. HP kalau kita sudah buka Facebook, wih kok bagus sekali. Kita tidak terasa enak sekali. Padahal harusnya pada jam itu kita harus menyelesaikan tugas. Jadi secepatnya lah Ibu Is. Mungkin mulai besok akan Ibu tindak lanjuti begitu. Sehingga perbincangan kita tidak sia-sia. Ya. Kalau di skala prioritas itu, apakah Ibu centang ya kalau misalkan sudah berjalan gitu ya? Iya, betul. Jadi itu selalu Ibu tulis. Misalnya hari ini apa bagi yang sudah. Kemudian Ibu juga harus membuat untuk besok itu untuk tugas sekolah apa yang harus saya lakukan begitu. Itu kadang memang sudah ada, tapi ya tadi ada kendala-kendala itu yang membuat tidak terselesaikan. Padahal kalau kita sudah sudah fokus, sudah komitmen dengan tugas kita, menurut Ibu itu bisa terlaksana. Tapi ya itu karena kita pikirannya mendua gitu. Jadi harus fokus, komitmen dan niat. Iya, itu jadi kata kunci utama ya Bu ya untuk kita para multitasking woman ya. Baik Bu, nah ini sebelum terakhir ya Bu ya. Nah dari apa yang Ibu sampaikan ini tadi, kira-kira Bu menurut Ibu siapa saja yang bisa membantu Ibu untuk menerapkan nih komitmen Ibu tadi gitu Bu? Iya, yang jelas kalau di sekolah ya jelas kita membantu bekerja sama dengan teman sejawat ya. Kalau di sekolah begitu, artinya kita bisa berkolaborasi dengan teman. Kalau misalnya itu ada hal-hal yang perlu dikerjakan secara kelompok, mungkin Ibu juga bisa mengerjakan secara bersama-sama sehingga kita juga bisa fokus. Karena kalau sendiri itu banyak gangguannya tadi, yang WA ngebel atau apa begitu. Terus yang kedua, kalau memang itu pekerjaan di rumah, tentunya dengan keluarga yang mungkin harus membantu Ibu dalam mengerjakan beberapa pekerjaan atau tugas dalam waktu bersamaan. Juga kalau di lingkungan misalnya Ibu di gereja begitu, itu ada jadwalnya juga. Ibu juga harus bisa tetap ambil bagian di sana, tetapi tidak melalaikan tugas yang memang harus Ibu prioritaskan. Jadi bisa teman, bisa keluarga. Jadi bisa bergandengan dengan baik semua ya Bu ya dalam satu circle Ibu. Luar biasa Bu pembicaraan kita hari ini. Buat saya Bu. Nah baik Bu, demikian ya, mudah-mudahan hasil Ibu tadi itu bisa kita ketemu lagi Bu ya, meet up. Terus kira-kira rencana Ibu itu apakah sudah berjalan lancar atau belum ya Bu ya? Sampai ketemu lagi Bu ya. Iya Bu Is, besok kita akan ketemu lagi dengan jawaban bahwa Ibu bisa mengerjakan semuanya. Iya, benar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Is. Ya, demikianlah 3 kasus coaching tadi dari kelompok 1. Kami tutup. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke main room ya, teman-teman. Ini sudah. Terima kasih. Salam sukses. Salam dan bahagia.
Salam sukses Kelompok 1 semuanya. silakan stop dulu, hasil ya, pastikan berdownloadnya dulu, kemudian pastikan dilihat di Gmail-nya Ya, Pak, saya stop dulu ya, Pak ya. atau di drive.